ada penelpon nih yang sudah nunggu mulai tadi. Karena saya tadi barusan buka live, jadi saya bilang, "Tunggu, Mbak, ini sudah beberapa menit." Oke, kita sambut Mbaknya. Kita sambut sama tunggu dulu sebentar ya. Ini jadi Mbaknya itu bercerita tentang saudaranya yang hilang. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, faktor-faktor orang hilang kalian sudah tahu ya. Kita kita dengarkan ceritanya dulu karena kita nggak tahu nih. Jangan menghakimi dulu, jangan menghakimi dulu. Halo? Iya, Mas. Oke, selamat pagi. Iya, bagus. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Iya, saya mau coba tentang saudara saya aja, Mas. Curhat tentang Siapa tahu saudaramu. dia Saudaramu kenapa? iya, siapa tahu dia dengerin live-nya Mas Yuli dan dia bisa ngubungin keluarganya lagi. Lah kenapa, Mbak? Sebentar, kenapa kok dadamu kayaknya sesek banget nih, kamu telepon saya angkat, kamu sudah kayak sebah banget gitu. Kenapa sayang? Ada apa? Saya sendiri juga nggak tahu, Mas, dia ada masalah apa dengan keluarganya ya. Heeh. Kan habis tahun kemarin kan dia cuti. Terus habis itu kan habis pulang cuti balik lagi ke sini tuh sampai di sini nggak ada kabarnya sama sekali. Jadi berapa lama nggak ada kabar, Mbak? Sudah 1 tahun lebih, Mas. Kenapa baru Sampai sekarang prevensi itu mencarinya? Kenapa baru sekarang mencarinya? sudah dari dulu nih saya mencarinya, lalu keluarganya juga dari dulu kan. Saya kan juga pelan-pelan itu pelan-pelan nyariin dia, tanya sama teman-temannya. Terus terus saya tanya sama teman-temannya, katanya nomor dia sudah nggak ada di kontakku gitu. Bukan, gini Mbak, ada faktor-faktor menghilang. Kecewa dengan keluarga, karena keuangannya tidak dipakai dengan baik, karena suami selingkuh, atau karena dimanfaatkan Nah, keluarga, atau sakit, atau di saya penjara. sendiri, Mana satu saya menurut sendiri sampean? kurang, ya, saya sendiri kurang tahu kan, misalnya suaminya baru meninggal 1 tahun lebih lah. Tapi dia tahu suaminya meninggal? Tahu, Miss, waktu itu Oke, saya suruh dia pulang. Kan waktu suaminya sakit kan saya suruh dia pulang. oke. Jawabnya gini, nanti kalau aku pulang, nanti siapa yang cari biaya buat itu pergi ke rumah sakit, balik ke rumah sakit kan gitu kan dia jawab dia. Heeh, Terus habis itu setelah beberapa bulan gitu suaminya kan meninggal. oke, terus? Nah, habis meninggal, ya. Habis meninggal itu sekitar mungkin 8 bulanan ya, Miss. Dia Heeh, pulang cuti. Habis itu pulang pulang cuti itu bener dia itu pulang ke rumah ibunya, tapi cuma sekitar nggak ada setengah jaman lah, Miss. hah? Langsung pulang nggak ada setengah jaman di rumah ibunya itu, langsung pulang ke rumah suaminya. Kan rumah suaminya kan nggak jauh. Mhm, terus? Nah, itu udah sampai di sana itu dia nggak pernah selama cuti, dia nggak pernah pulang ke rumah ibunya. Dia tinggal di rumah mertuanya. Oke, terus? Sampai ibunya itu menangis, Miss, kenapa dia kok jadi kayak gini, dulu-dulunya loh dia nggak pernah kayak gini gitu. Dia Sedangkan terpukul mungkin Mbak ini karena di, suaminya meninggal? sedangkan di rumah dia punya tanggungan. Sedangkan tanggungannya itu semua yang lunasin ibunya. Heeh, Malah terus? mertua dia memaki-maki di saya, Miss. Katanya mertua saya ngabisin uang ponakan saya itu. Padahal udah aku nggak pernah minta sepeser pun dari uang itu. Oh, mungkin dia masih ada komunikasi dengan mertuanya, Mbak? Iya, sama mertuanya selalu komunikasi. Tapi sama ibunya sendiri nggak pernah, Miss. Soalnya anak dia dua-duanya dirawat sama mertuanya. Sedangkan anak dia juga nggak boleh datang ke rumah ibunya. Hah? Rumah bude saya tuh nggak boleh, Miss. Lebaran kemarin loh juga nggak boleh. 2 kali lebaran anaknya nggak boleh datang ke rumah budeku. Oke, ini kan permasalahan keluarga nih. Biasanya Miss Yuni selalu bilang jangan nyebut nama siapapun. Nah, Iya, saya nggak nyebut ya. bukan, tapi kalau kamu mencari ini kan nggak ada yang kenal dengan mereka. Tapi budemu juga nggak ngangkat telepon, terus gimana ini? Boleh nggak buat video nih, buat budemu pegang fotonya saudaramu? Karena satu, dia mungkin punya masalah yang tidak bisa diungkapkan nih. Nyatanya dia Iya, masih menghubungi mertuanya. Nah, iya. Kan itu ibu dari aku kan selalu minta nomor telepon itu saudara aku ke dia, katanya mertuanya
Dia nggak pernah telepon aku. Dia gini-gini, pokoknya jawabannya itu gimana ya, marah-marah ya sama bude aku. Masa lebaran kemarin bude aku juga dimaki-maki. Dan anaknya sendiri kan yang nggak mau menghubungi ibunya. Benar nggak sih? Iya, saya nggak sendiri juga nggak tahu sampai kemarin itu mertuanya marah-marah di rumah bude aku sampai bude aku manggil Pak Lurah. Hah? Terus? Itu kan kemarin jangan di itu ya misalnya ini masalah pribadi mana yang Sebentar. Soalnya Miss Yuni lagi live, Mbak. Kalau sampean nggak mau ngomong, jangan ngomong. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Makanya Miss Yuni nanya nih. Kalau minta bantuan Miss Yuni ya nggak bisa, Mbak. Karena Miss Yuni bukan polisi, bukan detektif. Nah, detektifnya itu netizen. Detektifnya itu netizen. Kalau sampean nggak mengungkapkan kebenarannya, ya kita cuma ngambang kayak gini aja. Bagaimana saya bisa mencari? Nggak bisa saya. Saya bukan KJRI. Ya kemarin saya kemarin pernah ketemu 1 kali ya Miss, sekitar bulan 9 atau bulan 10 kemarin. Itu pun saya diam-diam janjian sama teman dia. Terus? Dia nggak tahu kalau aku janjian sama teman dia di Maluku itu nggak tahu dia. Terus? Terus teman dia itu kayak aku, kamu sudah nyampe belum? Gitu. Nun aku sudah nyampe, aku di sini ya udah aku ajak dia apa? Ajak dia itu jalan ke situ kan gitu kan. Saya pura-pura nggak kenal sama dia, saya jalan di samping. Terus habis itu saya lihat kamu kok di sini, saya pura-pura gitu sama itu lah. Terus temannya itu bilang ini siapa kamu, ini saudara aku kan gitu kan. Ketemu aku ya nggak lama, cuma berapa menit, sekitar 10 menit lah. Dia mau pergi tak tanyain kenapa kamu kok nggak telepon ibu aku kan gitu nih. Dia bilang gini, nomorku tuh lo nggak aktif, ini aku pinjam nomor teman aku sudah janji sama teman aku kalau nomornya nggak aku sebarin gitu Miss. Kalau gitu ya wes, kalau itu tak beliin nomor, kamu telepon ibu kamu nggak salah, nanti aku beli sendiri kan gitu Miss. Udah kalau gitu tak teleponin ya aku gitu. Nggak salah, nanti aku pulang tak telepon sendiri lah gitu. Tapi sampai sekarang nggak pernah telepon ibunya. Oke, berarti masalahnya ini bukan dia hilang dong, Mbak. Dia tidak ingin menghubungi ibunya. Iya, saya nggak tahu ada masalah apa. Siapa tahu dia dengerin ini dan ada teman dekat dia yang mau kasih saran sama dia supaya telepon ibunya gitu. Ya, karena itu Tiap kali mungkin ibunya ada dendam pribadi atau emosi pribadi, Mbak. Jadi kalau ibunya yang nggak datang mencarinya, karena gini loh, bukan berarti orang tua nggak punya salah juga terhadap anak. Benar nggak sih? iya, Ya, kecuali ibunya telepon atau buat video, ya saling memaafkan, mungkin dia akan hadir, muncul. Mau nggak ibunya juga minta maaf sama anaknya? kan kemarin juga dia bilang sama aku gini nih, anak terakhir wong tua sing salah ya wong tua iki sing jalur sepuro, tapi mbok yo aja ngene, mbok yo ngabari ora ketan dulu kan gitu. Orang tuanya kemarin bilang gitu. Kan cuma bilang dek kamu, Dok. Kan kita nggak dengar, nggak tahu Iya, nih. terus mau bilang, ya, tapi mau telepon siapa? Mis, orang nomornya nggak punya kita semua. Makanya, boleh nggak minta izin sama ibunya buat video nih? Ditujukan pada siapa nih? Kalau ini dari ibu saya nih, Miss Yuni saya minta Nanti bantu. tak suruh adik aku yang ngejoin, soalnya kan udah tua jadi nggak itu. Jadi Nggak bisa terang. Nanti tak suruh adik aku ngejoin, nanti tak kirim ke Miss Yuni. oke, ini mbaknya ini berasal dari Ponorogo ya teman-teman. Suaminya sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu dan saya sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam hal ini ya karena menurut saya ini adalah masalah pribadi. Saya tidak berani menghakimi siapapun karena kita tidak tahu nih sebenarnya apa ya sih yang terjadi. Cuman saya cuman ingin bilang nih buat teman-teman yang saat ini menghilang dari ibunya, menghilang dari bapaknya, menghilang dari anak-anaknya. Ini khususnya yang dari Ponorogo ya, karena benar ya Mbak ya dari Ponorogo ya Mbak ya. Iya Miss ya. Oke, dari Ponorogo saya minta tolong nih, mumpung ibumu masih hidup, mumpung ibumu masih sehat,
Setidak-tidaknya kasih kabar pada ibumu. Kamu mencintai mertuamu, tapi kamu lupa untuk mencintai ibumu sendiri. Saya tidak ikut campur masalah ini karena itu adalah masalah personal. Bagaimanapun dia adalah ibu yang melahirkanmu. Sampai hari ini dia masih menunggumu untuk telepon dia. Kasih kabar sama dia. Mumpung dia masih hidup. Suatu saat jika dia sudah pergi, bunga bertaburan di atas makamnya pun tidak berguna. Kenapa? Karena kamu tidak akan bisa menyentuh tangannya lagi. Jadi buat mbaknya, cari ibumu sebelum terlambat. Itu kan mungkin pesan buat mbaknya ya, yang berasal dari Ponorogo. Kamu baik sama mertuamu. Kenapa kamu tidak baik sama orang tuamu? Orang tuamu masih hidup loh mbak. Bener nggak sih? Orang tuanya masih sehat ya? Iya, Miss. Telepon saja mbak. Telepon saja. Sebentar ya. Orang tuamu masih sehat. Kan masih sehat ya? Iya, Miss, dua-duanya masih sehat. Oh, dua-duanya masih sehat? Sempetin, iya, orang tuanya dua-duanya masih sehat. Makanya saya sempetin 2 minggu sekali saya telepon dia. Udah supaya aku menghibur dia biar nggak terlalu itu loh, Miss. Heeh. Sebentar ya, orang tuamu masih sehat. Telepono. Yang aneh Heeh. yang anehnya itu Miss, kan Lebaran kemarin kan saya juga ada janji sama teman dia kan. Terus diam-diam Pak suruh aja keponakan aku itu lah. Kan dia itu keceplosan ngomong dia mau ketemu aku. Akhirnya keponakanku nggak mau dan anehnya nomor teman dia itu diblokir sama keponakan aku. Kan aku jadi nggak enak sendiri sama temennya. Masa dia sahabatan sama jadi ikut-ikutan gitu loh. Masa diikut-ikutin aku kan nggak enak. Oke. Ya, karena ini masalah pribadi ya. Saya saya anehnya dia sama mertua baik, kenapa sama anak? Piye ya? Piye Sama ya? ibunya sendiri kok gitu ya Wes. Sama ibu gini, ibu kandung ya? Iya ibu kan dong, ibu yang merawat dia, yang lahirin dia dari kecil. Sampai Ah, putih aku bilang ya nggak terakhir anaknya nggak mau dicari, nggak mau ketemu sama kamu ya udah biarin sampai nangis ya. Udah biarin tunggu dia sampai dia sadar sendiri sampai bilang gitu ibunya Mel. ibu ditelepon nggak diangkat di Jandendo ya. Paling di sawah main. Iya, iya mungkin itu salah. Kalau boleh tahu nih, Ponorogo mana wes? Tak kasih clue-cluenya. Morosari. Wonosari. Iya, Morosari. Morosari. Aku nggak berani. Iya, aku nggak berani ukur tuh. Nggak apa-apa. Itu dia karena Nggak usah, nggak usah, nggak banyak usah. saudara dari dia banyak dari saudara laki-lakinya yang tinggal di sini, Miss, yang kerja di sini juga. Aku nggak mau nanti sampai Bukan, dia nggak di aku lagi kayak kemarin keluarga dia. gini loh Mbak, gini loh. Ini tentang suara hati seorang ibu ya. Aduh, nangis iki enggak aku ki melo lek sama anak sama orang tua ya. Saya tidak tahu dendam pribadi seperti apa yang bisa membuat anak kandung meninggalkan ibunya. Saya 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 sendiri juga, Miss. saya nggak berani ngomong Berangkat, pokoknya. Saya nggak berani komen. berangkat ke sini aja loh, Miss, nggak pamitan sama orang tuanya, Miss. Sebenarnya orang tua itu ya, koreksi saya jika saya salah. Biasanya orang tua itu hanya menginginkan kabar dari anaknya. Jika kamu punya rezeki lebih, kirimkan padanya. Jika